Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi dalam Zoom kelas Tahsin pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung. Gimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan juga tak terasa pada malam hari ini kita merupakan pertemuan pertama di kelas Tahsin Private ini bersama tim Sobat Ngaji yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan yang tentunya juga banyak sekali keistimewaannya, yaitu kita punya kesempatan untuk meningkatkan ketakwaannya untuk bisa mendekatkan diri lagi kepada ilahi dan bisa mengintrospeksikan diri lagi menjadi jauh lebih baik lagi dan tentunya mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kemudahan untuk menjalani saum di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan pada malam hari ini. Dan juga di sini sudah ada bergabung Bapak Ibu semua. Dan juga Ustadz Ari pun juga sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasyifa. Alhamdulillah sehat Ustadz, untuk kabarnya pada malam hari ini. Alhamdulillah. Mohon maaf baru beres banget sholat tarawih barusan. Ya nggak apa-apa Ustadz. Mudah-mudahan selalu sehat untuk selalu bisa membersamai kita di sini Ustadz. Amin, amin insyaallah. Oke, baik Bapak Ibu semua, apakah sudah siap? Insya Allah. Insyaallah siap ya. Baik kalau begitu, maka dipersiapkan untuk catatan dan juga mushafnya. Insya Allah untuk materinya akan langsung disampaikan oleh Ustadz Ari Abdullah. Dan alangkah baiknya kita awali dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Ustadz Ari. Silakan Ustadz. Syukron Teh Syifa atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tentunya kita harus bahagia nih, ya. Allah memberikan rizki kepada kita, usia kita, waktu kita yang mana kita sebelum Ramadan senantiasa berdoa kepada Allah, mohon disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, salah satu di antara hadis yang diamalkan di bulan Ramadan yaitu man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Barusan kita sudah melaksanakan sholat tarawih yang mana disebutkan oleh Nabi Muhammad yaitu man qama Ramadan, yaitu melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat malam. Dan alhamdulillah lancar ya, dan juga insya Allah penuh berkah pada malam hari ini. Dan tentunya kita harus bahagia ya.
Nah, untuk kebahagiaan apa namanya? Kenapa kita harus bahagia? Tentunya senantiasa pernah saya sampaikan, yaitu kaitannya dengan yang tadi redaksi dari sabdanya Nabi Muhammad SAW, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi, yaitu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, tapi dengan dua syarat, ada imanan wahtisaban Bapak Ibu sekalian, ya. Yang harus kita jaga tidak hanya kita hanya yakin saja, tidak hanya kita beriman saja kepada Allah, akan tetapi pengamalannya pun juga harus kita jaga. Jangan sampai ada suatu hal yang menggugurkan pahala-pahala di bulan Ramadan seperti itu, ya. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya sebagaimana tak henti-hentinya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan untuk bertalabul ilmi, apalagi di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, disarankan, diusahakan semua aktivitas kita pikirkan apakah ini berpahala atau tidak, ya. Apakah kita bisa memilah-memilih gitu kan, ya. Dan insya Allah pada malam hari ini berbagai pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berlipat ganda, ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah tahukah materi pada kesempatan malam hari ini apa? Oke, izin share screen terlebih dahulu, ya. Nah, siap, ya. Insya Allah ini kebutuhan kita yang tentunya akan kita bedah terlebih dahulu. Oke, sebentar Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, kita akan mengawali di Quran Surah Al-Fatihah. Nah, untuk PDF-nya belum saya sharekan Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi nanti kaitannya ini kita kaitannya dengan praktek secara langsung, ya. Nah, selama ini Bapak Ibu sekalian, kita semua senantiasa membacakan Quran Surah Al-Fatihah dari mulai dari mulai kecil, ya. Kita membaca Al-Fatihah, terus ketika kita dewasa ataupun balik, kita mempraktekannya di dalam sholat, ya, terus menerus, terus diulang-ulang, ya, sehingga bahkan ini Al-Fatihah ini termasuk syarat syahnya di dalam sholat. Nah, maka dari itu ini sungguh penting sekali, apalagi di bulan Ramadan, ya, kesempatan kita semua, ya, untuk eh, untuk memperbaiki atau ngecek, ya, apakah bacaan kita itu sudah sesuai atau tidak, ya. Apakah dari berpuluh-puluh tahun, ya, kita mempraktekannya seperti apa, gitu, ya. Maka dari itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas terlebih dahulu Quran Surah Al-Fatihah, ya. Dan ini kebetulan saya lupa juga, ya, tidak memasukkan ke modul, karena modul yang insya Allah akan kita bahas yaitu bedah tajwid juz 30, ya. Yang mana salah satunya Al-Fatihah harus ikut serta, ya, karena Al-Fatihah ini luar biasa, memang sering kita praktekkan dan ya sangat penting sekali, ya. Jadi kita akan bedah terlebih dahulu Quran surah Al-Fatihah, ya Bapak Ibu sekalian. Namun izin saya screenshot terlebih dahulu, ya, Al-Fatihahnya. Sebentar Bapak Ibu. Ini lupa barusan. Saya baru ingat materi yang akan disampaikan Al-Fatihah dulu yang pertama, ya. Tidak langsung ke juz 30. Baik, sebentar Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masukkan ke file ini. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian, yang mana pembahasan kita adalah bedah tajwid. Kita padatkan, jadi tidak ada
tajwid sedikit pun yang tidak dibahas ya. Kita akan bahas secara merinci ya, dan juga ini tentunya secara umum juga ya. Jadi tidak apa namanya, kita akan menyesuaikan ya sesuai dengan kadar keilmuan kita ya. Baik, kita akan mulai ta'awud bersama-sama ya. Saya satu kali, semua satu kali. Boleh mikrofonnya dibuka masing-masing ya. Kita akan baca terlebih dahulu ya dari ta'awud. Bismillah langsung ke sampai ke ayat terakhir ya. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Kita talkin ya. Saya mentalkinkan kepada Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah. Baik, bismillah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali dengan membaca Al-Qur'an itu ya, tentunya dari mulai Al-Fatihah atau semua yang ada di dalam Al-Qur'an 30 juz itu didominasi dengan mad yang namanya dua harkat, mad tabi'i ya. Makanya memang kita harus melatih terlebih dahulu mad tabi'inya agar tidak kepanjangan ya. Untuk menguasai mad tabi'i ataupun mad panjang dua harkat, salah satunya kita khususkan dulu ke Al-Fatihahnya. Meskipun nanti pembahasan di ta'awud saja itu bisa jadi manjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu pun juga nanti bisa kita pelajari juga ya. Tapi kita fokuskan dulu ke Al-Fatihah dulu ya. Kita akan bereskan pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mad panjang dua harakat itu sama dengan dua huruf hijaiyah ya, atau misalkan dua ketuk huruf hijaiyah. A, bismillah. Nah, ingat ketukannya dua ketukan huruf hijaiyah ya, dan juga dua ketukannya dua ketukan cepat. Bismillahi. Nah, itu ya. Itu yang pertama dari al-jaufnya dulu. Al-jauf itu adalah mad, Bapak Ibu ya.
Jadi kalau kita pernah mendengar makharijul huruf al-jauf. Al-jauf itu nanti kaitannya dengan mad panjang 2 harakat atau alif, ya, waw, ya. Nah, yang mendominasi semua bacaan-bacaan Al-Quran 30 juz, ya. Makanya mad panjang 2 harakat sangat penting sekali. Dan insya Allah di kelas besar nanti kita akan bahas juga mad panjang 2 harakat. Nah, tapi kita akan bahas beda tajwid secara langsung di sini, ya. Baik, kesalahan yang sering terjadi, Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat huruf sin, ya. Huruf sin ini mempunyai sifat rokhwah, dan huruf sin ini makharijul hurufnya posisinya ada di ujung lidah, menempel ke gigi seri bawah. Sa, sa. Nah, ya. Dan juga mempunyai sifat apa, Bapak Ibu? As-sofir, ya, mempunyai sifat as-sofir. Nah, di sini kita lihat, ya, huruf sin itu mempunyai sifat yang namanya as-sofir. Nah, di sini, ya, sofir. Ujung lidah, makharijul huruf sin keluar dari ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri bawah. Nah, jadi nanti lidah kita yang posisinya ada di sini, Bapak Ibu sekalian, menempel ke gigi seri bawah, ya, menempel ke gigi seri bawah. Jangan sampai menempel ke gigi seri atas, apalagi tha. Nah, bukan, ya, menempel ke gigi seri bawah. Maka bunyinya itu didominasi lagi dengan as-sofir. As-sofir itu desisan, Bapak Ibu. Maka harus bunyinya sa, sa, sin, gitu, ya. Tajam banget, ya, karena as-sofir, ya, as-sofir. Nah, ini namanya sofir. Sofir itu adalah desisan yang sangat kuat, ya. Apa saja yang mempunyai sifat as-sofir? Nah, di sini sudah dikelompokkan. Nah, ini sudah diinfokan, ya, kepada Bapak Ibu sekalian tentang poster yang kita bikin, ya. Nah, ini sudah sudah dikelompokkan, ya. Ini terkait dengan toroful lisan, yaitu ujung lidah, kaitannya dengan ujung lidah. Nah, ujung lidah itu, Bapak Ibu sekalian, ada yang menempel ke gigi seri atas, ada yang menempel ke gigi seri bawah, ya. Nah, kita lihat di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Bu, ya. Silakan disimak terlebih dahulu. Nah, hams mempunyai sifat hams. Hams itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan mengeluarkan udara. Sa. Kalau kita menempelkan telapak tangan kita di mulut kita, maka ada udara yang keluar, ya. Itu hams. Kalau rohwah itu adalah mengalirnya suara. Kalau yang ini mengalirnya udara, kalau rohwah mengalirnya suara. Nah, baik, saya akan lebih membahas yang makhraj yang bisa dirasa, ya. Jadi kalau makhraj yang tidak bisa dirasa, salah satu diantaranya di sini ada istifal, ada infitah, ada isti'la, ada istifal, ada tebal, ada tipis, gitu, ya. Nah, untuk merasakan tebal dan tipis itu nanti insya Allah kita akan coba membahas lebih dalam, ya. Tapi sekarang yang umumnya dulu, Pak Bu, yang bisa kita rasakan. Hamas mengalirnya udara. Sa, mengalir udara, ya. Sedangkan rohwah mengalirnya suara. Nah, ya, mengalirnya bunyi suara. Sa. Oke, seperti itu, ya. Siap, kita lanjutkan. Nah, maka ketika kita mengucapkan bismillah, jangan sampai kita gini. Bismillah. Nah, itu rohwahnya kurang, ya. Kalau kita mengucapkan bismillah, sinnya hanya sedikit mengalir, berarti nanti masuknya ke tawasud. Kan barusan tidak ada sifat tawasud, Bapak Ibu, ya. Yang ada sifatnya adalah as-sofir dan rohwah, ya. Maka kita alirkan dulu. Bismillahi. Nah, seperti itu, ya. Dan catatan, Bapak Ibu sekalian, ya, catatan. Oke, ini untuk untuk memperjelas, Bapak Ibu sekalian boleh mempraktekannya, tapi coba di mute, boleh, ya, di mute dulu. Jadi biar suara saya lebih jelas dulu. Nanti Bapak Ibu akan suara Ustadz. Kok nggak ada suaranya? Oke, ada, ya. Nah, yang lainnya boleh di mute, ya. Nah, jadi nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian simak dulu, karena nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan, ya, dengan sebagaimana yang sudah diinformasikan. Kita bagi 2, ya. Nanti ada hari Senin, ada hari Kamis, ya. Nanti sebagian ada yang perwakilan malam hari ini,
Sebagian yang belum nanti perwakilan di hari Kamis ya, insya Allah ya sudah kita sepakati dan insya Allah semuanya pun juga akan dapat bisa merasakannya ya. Nah, baik yang pertama adalah sin yang sudah kita temukan tadi ada rohwah dan juga hamas. Bismi harus mengalir, jangan sampai bismi, bismi ya, tapi harus mengalir dulu ya. Bismi. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kesalahan yang sering terjadi adalah memanjangkan mi. Pernah tidak mendengarkan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita sadari, mi kepanjangan. Hati-hati ya. Hati-hati. Bismil, langsung ke lam, labdul zalalah. Tarkik ya, dibaca tarkik ya, tipis karena sebelumnya ada sebelum labdul zalalah ini kasrah. Jadi dibaca tipis. Bismillahi. Nah, jangan sampai gini Pak Bu. Bismil Nah, sering terjadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Itu menambah mad. Hati-hati ya. Maksudnya menjadi ada madnya. Maka dari itu pengucapannya harus langsung di mim ke lamnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim ya, hirlo. Nah, di sini ditebalkan karena bunyi bunyi ro-nya berharokat fathah meskipun sebelumnya kasroh. Maka ketika masuk hirro, karena huruf ro ini termasuk mempunyai sifat apa Pak Bu? Inhiro. Nah, di sini ada ya, huruf ro. Nah, di sini kita lihat yang termasuk mempunyai sifat inhirah. Yang mana inhirah ini, Bapak Ibu sekalian, yang harusnya tipis ya. Tadi kan yang harusnya harusnya tipis ya. Dikarenakan ini dikarenakan huruf harokat ro itu diberikan harokat fathah ya, maka nanti mengikuti harokat fathah apalagi bertasydid. Maka ini inhirah itu termasuk sifat yang menyimpang gitu ya. Nah, cuman di huruf ro ini diperbolehkan ketika kondisi bacaannya khususnya di lafaz bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti pengucapan di ro-nya tebal tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat huruf ro ujung lidah menempel ke langit-langit dekat gusi gigi sari atas. Ada tarkik, ada tabkhim ya. Untuk tarkik gimana posisi lidahnya? Kita lihat. Nah, di sini tebal ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada ro tebal, ada ro tipis. Kalau ro tebal ini pangkal lidah kita mengangkat. Ya, pangkal lidah kita mengangkat. Sedangkan kalau ro tipis, pangkal lidah kita tidak terlalu mengangkat. Ya, seperti itu ya. Insyaallah. Baik, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Arro, hirlo, nirlo. Nah, gitu ya. Tetap diberikan ketebalan ketika mengucapkan huruf ro. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan perhatikan huruf H. Huruf H ini, Bapak Ibu sekalian, makhorijul hurufnya posisinya ada di tenggorokan atau huruf halki ya. Di sini ada. Saya sediakan. Nah, ini ya. Huruf H ini termasuk huruf tenggorokan bagian tengah. Ya. Huruf tenggorokan bagian tengah itu adalah huruf ain dan huruf H. Maka hati-hati huruf H ini terkadang tertukar dengan H besar atau sering kita istilahkan H kecil dan H besar gitu ya. Nah, kita posisikan H ini ada di posisi bagian tenggorokan tengah, Bapak Ibu sekalian. Yang mempunyai sifat hamas, mengalirnya udara, rokhwah, mengalirnya suara, istifal, tipis, ya, tidak mengangkat pangkal lidah, infitah pun juga tidak menempel, gitu ya. Oke, kita coba praktekkan. Untuk mengucapkan huruf H ini, jangan sampai kita terlalu atas, jangan sampai juga terlalu bawah. Contoh misalkan terlalu bawah, nanti masuknya ke huruf H besar.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu bawah, ya, karena posisinya di pangkal tenggorokan, ya. Terus tidak juga terlalu atas. Bismillahirrah apa Bismillahirrah. Nah, itu ke huruf kho, hati-hati. Kalau terlalu atas ke huruf kho atau ghain, terus kalau terlalu ke bawah huruf hamzah ataupun huruf ha makhrajnya. Maka ini posisinya di tengah. Rohma, ha, hi, hu. Nah, bunyinya rohwah mengalir dan juga sifat huruf ha ini bukan mendesis, ingat ya, bukan mendesis tapi bunyi udara, bunyi udara. Ha. Kalau kita misalkan analogikan atau caranya gimana? Kalau untuk memudahkan pengucapan huruf H, seperti halnya misalkan Bapak Ibu sekalian ketika minum yang hangat, gitu ya, atau lagi pedes nih, ya, gitu ya, nah itu ya, itu yang pedes. Terus misalkan ketika kita menggosok air logi kita, itu ya, digosok gitu ya. Nah, itu sifatnya di situ ya. Maka bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada absennya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah sepakati ya. Jadi untuk absen pada malam hari ini sudah ada yang bergabung, kita kita apa namanya, absen dulu ya. Di sini ada Ibu Mardiana hadir. Hadir Ibu Hadir Mardiana. Ustaz. Hadir ya, alhamdulillah. Ibu Sumartini. Hadir Ustaz. Hadir. Ibu Heidi. Hadir Ustaz. Oke. Ibu Rena. Hadir. Oke. Ibu Nur Laila. Hadir Ustaz. Ibu Diana. Ibu Diana hadir? Gak ada ya? Oke. Ibu Nah. Dian maksudnya Pak Ustaz, punten. Oh, afwan. Ibu Dian ya. Ini di sini Diana. Afwan. Nah, boleh nanti apa namanya, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada 6 orang yang apa namanya, yang sudah ngelis ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin nambah list, boleh untuk di sini 6 orang boleh ditambah lagi Pak ya. Nanti insya Allah. Baik, kita akan mulai dulu nih ya, dari mulai basmalah ya. Siap, kita mulai dari Ibu Mardiana dulu ya. Saya praktek ulang dulu ya. Hati-hati pengucapan huruf sin mengalir bismi ya. Terus berikutnya di mi ke Allah itu jangan sampai terlalu kepanjangan. Jadi harus langsung bismillah, bismillah, tipis ya. Millahirrahmanirrahim. Him ya, jangan him ditekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirro tetap nanti huruf ro ini mempunyai sifat takrir ya. Takrirnya tetap harus terdengar Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirro ya, nirro, tidak nilo, tidak kelam, hati-hati, tapi nirro, jim, nirrahim itu ya, seperti itu. Oke. Siap, saya praktek ulang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Ibu Mardiana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba arro. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran. Berikutnya Ibu Sumartini, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya mengalir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Hirro, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Salah. diulangi lagi Ibu Sumartini. Ini Bismillahirrahmanirrahim. suaranya ada dua ya. Kalau barusan siapa nih? Afwan. Bu Suharti. Oh, Bu Suhartini. Oke. Sumartini ada Ibu Suhartini ya. Afwan. Oke, cukup ya. Ibu Heidi, coba Ibu Heidi. Basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti takrirnya nanti masuknya ketebal apa ketebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu Rena lanjutkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Takrirnya belum terasa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, syukran. Ibu Nur Laila. Nah, bisnya agak mengalir sedikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bagus. Berikutnya Ibu Diana. Ibu Dian, afwan. Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap ya. Nah, ini yang sudah terabsen di di hari Senin ya. Barangkali ada yang mau ikut lagi nanti boleh mungkin bisa ke Tes Syifa ataupun nanti di sini pun juga bisa kita kondisikan ya. Baik, sekarang kita akan bedah secara keseluruhan diawali dengan basmalah tadi ya, ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian. Sekarang kita akan bahas dan ibu bapak sekalian sekarang simak dulu ya. Simak dengan cermat, insya Allah nanti di akhir akan dipraktekkan ya. Baik, ayat kedua Bapak Ibu sekalian, di sini kita menemukan ada huruf lam sukun. Ya, ada lam sukun Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mohon di mute dulu semuanya ya. Teh Syifa mohon dibantu nanti ya. Baik. Huruf lam Bapak Ibu sekalian termasuk huruf yang mempunyai sifat mengalir, tawasut, sedikit mengalir. Maka harus mengalir, jangan sampai memantul ya. Ini seringkali terdengar bukan tapi alhamdu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu dijaga ya. Jangan sampai lamnya mantul, jangan sampai mimnya juga mantul ya. Alhamdu. Nah, gitu ya. Jadi harus dijaga karena lam dan mim termasuk mempunyai sifat tawasut, sedikit mengalir. Huruf H sudah kita bahas tadi ya. Ha, hi, hu. Jangan sampai ha, hi, hu. Kalau bunyi ha, hi, hu berarti H-nya yang di pangkal tenggorokan atau berbaris dengan huruf hamzah ya. Kalau di sini adalah tengah tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati lamnya juga ya di sini. Lam sukunnya jangan sampai memantul. Rabbil ya. Terus pengucapan huruf ain, Ibu Bapak sekalian, posisinya sama dengan huruf H. Ada H, ada A. Huruf ain lebih mudah itu Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau saya melatih gini. Kita ucapkan dari hamzah dulu, dari madnya ya. Kita kuasai dulu hamzanya, baru kita masukkan ke ain. Nah, itu ya, biar kerasa dulu huruf ainnya di tenggorokan bagian tengah. Hamzah dulu ya yang kita bunyikan panjang. Baru ke ain. Nah, sekarang kita balikan. Yang asalnya dari mulai mad dulu,
sekarang dari ain ke mad. Ya, saya coba mad dulu ya. Nah, sudah ketemu tuh huruf ainnya. Sekarang kita balikan. Nah, harus dengan hamzah tuh. Ketika kita mengucapkan harokatnya fathah, ya, harokat fathah itu kita bunyikan hamzah. Jangan sampai ke hidung. Nah, itu ke hidung. Ini ya. Makanya di sini diucapkan Rabbil hamzah. Ya, ketika mengucapkan harakatnya ya. Jangan kalau berarti nanti ke hidung masuknya ya. Rabbil alamin. Saya ulangi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Satu kali lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, terus ini perlu diperhatikan vokal juga, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan domah, kita harus mendomahkannya. Harus dikuatkan juga domahnya ya, apalagi untuk melatih. Untuk melatih ya, jangan sampai kita tidak mendomahkannya. Contoh misalkan tanpa mendomahkan, maksudnya bibirnya tidak dimonyongkan ya, maka bunyinya akan samar, jadi enggak jelas. Alhamdulillah, tapi du jelas ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Seperti itu ya. Siap. Sekarang semuanya mikrofonnya dibuka. Saya satu kali, semua satu kali. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ketika kasrah ditarik rahang kita. Alamin. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, nanti bedakan hak kecil dan hak besar ya. Alhamdulillahi lillahi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Silakan ulang. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke. Terus di sini pun juga mempunyai tasydid ya. Pengucapan tasydid itu Bapak Ibu sekalian, kita syidahkan apalagi huruf ba ya. Rob hurufnya bunyinya tertahan ya. Karena syidah itu kan ada lawan syidah hamas ya, ada hamas, ada syidah. Kalau hamas mengalirnya udara, kalau syidah tertahan udara. Bahkan tidak hanya tertahan udara tapi tertahan suara juga ya. Maka bunyinya Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian, nanti pengucapan di akhir ya, pengucapan di akhir yang mana di sini ada hukum yang namanya mad arid li sukun. Ya. Arid itu adalah sukun arid, sukun palsu ya. Yang mana di sini mimnya berharokat kasrah dan di sini nunnya berharokat fathah. Karena di sini ada mad bertemu dengan huruf yang berharokat, maka huruf yang berharokat ini harus disukunkan menjadi arid, sukun palsu ya. Maka nanti terjadi mad arid li sukun, boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4, bahkan sampai 6 harakat. Nah, untuk kita sepakati saat ini kita baca 4 saja ya. Kita baca 4 saja, contoh seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 4 harakat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya, kita lanjutkan dulu. Berikutnya di ayat ketiga Bapak Ibu. Di sini ada Ar-Rahmani, ada Ar-Rahimi. Sama dengan ketika kita mengucapkan basmalah tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sama ya. Ar-Ra. Nah, cuman di sini karena ada hamzah wasal yang kita baca ar-Ra. Ar-Ra. Langsung takrirnya kerasa banget. Ar-Ra. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Huruf H ya di sini. Tenggorokan bagian tengah. Ar-Rahmani. Hamas dan juga rokhah. Ya, mengalirnya udara, mengalirnya juga suara. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, dan catatan tetap di ujung kita konsistenkan mad aridnya 4 harakat ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, siap. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ayat keempat, Bapak Ibu. Di sini tetap kita harus mengkonsistenkan mad 2 harakat dan juga harus mengkonsistenkan mad arid li sukun ya. Jangan sampai berbeda-beda Bapak Ibu ya. Mungkin di antara kita atau kita ketika mendengarkan yang membaca Al-Fatihah misalkan ada ujungnya yang terlalu kepanjangan, ada kependekan. Makanya sekarang sudah mulai harus dikonsistenkan ya mad aridnya. Maliki yaum. Nah, di sini. Di sini hati-hati Bapak Ibu sekalian, ada harfulin. Ada harfulin, ada madlin, ya. Ini sering tertukar nih. Ada harfulin, ada madlin. Kalau di sini adalah termasuk huruf lin, yaitu wawu sukun sebelumnya fathah. Tapi kalau misalkan ada wawu sukun sebelumnya fathah dan diakhiri huruf yang berharokat tapi disukunkan karena wakof, nah itu baru madlin. Seperti Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu madlin. Ya, kalau ini harfulin, hurufnya saja yang lin, ya. Maka yang dinamakan lin itu Bapak Ibu sekalian lembut. Jangan sampai terlalu kepanjangan gini. Maliki yaumid kiyaumid. Nah, hati-hati ya. Tapi lembut memasuki ke wawu langsung ke huruf mimnya. Jadi seperti ini. Disimak kembali. Maliki kiyaumi. Ya, tidak terlalu kiyau. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Silakan 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Nah, yaumi. Ya. Maliki yaumiddin. Oke, siap. Baik, cukup. Nah, ya di sini jadi catatan di harfulinnya. Dan kebanyakan juga hati-hati Bapak Ibu sekalian, pengucapan harfulin jangan sampai ke bunyi apalagi huruf wawu. Huruf wawu biasanya biasanya suka tertukar dengan bunyi o. Yaumi. Tapi yaumiddin ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3 ulangi. Maliki yaumiddin. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ayat kelima nih ya. Catatan ayat kelima. Di sini ayat kelima Bapak Ibu sekalian,
Hati-hati, ada ya tasydid. Nah, ini kalau misalkan kita tidak mengucapkan ya bertasydid tanpa ada syiddah atau sering ada yang membaca iyyaka. Hati-hati, ini merubah makna Bapak Ibu, ya. Merubah makna. Yang asalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Kalau kita membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya, hati-hati ya. Kalau kita mengucapkan iya, berarti nanti maknanya itu adalah hanya kepada Engkaulah kami menyembah matahari. Nah, itu ya, hati-hati. Iyyaka nanti iya karena nanti kaitannya dengan matahari, ya, yang disembahnya. Jadi bukan Allah. Maka harus bunyikan iyyaka. Ya. Caranya gimana, Bapak Ibu sekalian? Untuk mengucapkan huruf ya tasydid ini, caranya adalah memberikan naber. Ada yang masih ingat naber? Naber itu adalah memberikan kalau istilah kita ya, memberikan tekanan atau memberikan hentakan sedikit. Iyyaka. Iyyaka. Oke. Satu kali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mengucapkan gini. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, gimana? Iyyaka Oke, ini na'budu. mohon maaf sepertinya harus di-mute terus Bapak Ibu sekalian. Di-mute dulu. Ini ya, biar nanti suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke, afwan. Nanti sesuai instruksi. Kalau misalkan sudah mulai, nanti mau tidak mau Bapak Ibu sekalian harus unmute ya. Mute lagi, dibuka lagi, on lagi, off lagi, on lagi, off lagi. Biar efektif ya. Siap. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sering kali terdengar pengucapan iya-nya menjadi bukan iya, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa jadi di antara kita mungkin ada yang mengucapkan seperti itu, atau misalkan kita pernah mendengar ada yang membaca seperti itu. Kalau membaca seperti itu ternyata kalau kita teliti dan juga pengucapannya tanpa ada ya-nya dua gitu kan ya, maka nanti merubah artinya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah matahari dan hanya kepada Engkaulah matahari kami memohon pertolongan. Nantinya gitu ya. Tapi harus pengucapannya adalah iyyaka, diberikan naber ya. Yang mana naber di sini Bapak Ibu sekalian untuk memberikan sifat daripada tasydid tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya. Oke. Nah, itu ayat kelima, hati-hati di pengucapan ya bertasydidnya. Sering kali diucapkan tidak diberikan, dikarenakan tidak diberikan nabar sehingga bunyinya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, nanti kita cek ya. Oke, sekarang boleh semuanya di-on-kan lagi. Saya satu kali, semua satu kali. Sesudah di-on-kan, off-kan lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Siap, saya dulu. Ingat, diberikan nabar. Iya. Siap ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai iya tapi iyyaka. Oke, siap. Di-mute lagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Kita lanjutkan ayat ke-6. Nah, ini siap-siap ya yang sudah ngelis ya. Ayat ke-6. Nah, pernah saya mentalakikan waktu yang lalu gitu kan ya. Mentalakikan kepada guru, itu ternyata bunyi H itu Bapak Ibu sekalian, H besar yang ada di pangkal tenggorokan. Ini mungkin kita pernah belajar dulu H besar. H besar itu kita membesarkan bunyinya gitu ya. Nah, sebetulnya hampir-hampir mendekati, tapi memang tidak berlebihan dan tidak dibantu dengan geraman dada gitu kan ya. Gitu ya. Enggak terlalu berlebihan. Biasa saja. Tapi gemaannya ada.
kalau istilah saya ada gemaannya Bapak Ibu sekalian. Karena huruf H itu huruf H rokhwah atau tawasud Bapak Ibu sekalian. Kalau rokhwah mengalir, kalau tawasud sedikit mengalir. Nah, kita lihat huruf H ya. Nah, huruf H itu adalah rokhwah. Rokhwah ya. Jadi suaranya harus mengalir. Jangan sedikit, jangan segini. Ihdinas, tapi ihdinas. Nah, itu ya. Nah, posisinya ada di sini nih, Bapak Ibu. Ya, huruf H itu posisinya ada di pangkal tenggorokan. Maka dari itu kalau misalkan Bapak Ibu sekalian boleh untuk menempelkan telunjuk kita ke bagian bawah jakun. Ya, kalau misalkan bapak-bapak kan ada tuh jakunnya kerasa ya. Ibu-ibu juga ada, cuman tidak seperti laki-laki ya. Tapi di sini di bawah ada meskipun ya posisi tenggorokan itu sebetulnya agak dalam dan juga agak ke atas gitu ya. Nah, cuman posisi hamzah itu ini kerasa di bawah sini. Kalau kita tekan di bawah jakun itu kan ada ada cekungan ya. Ada cekungan ke dalam, kita tekan, nanti akan kerasa huruf H. H. Nah, di situ posisinya, ya. Posisinya di situ. Nah, ini adalah pita suara Bapak Ibu. Ini pita suara. Maka ketika kita membunyikan huruf H, itu pita suara itu membuka. Ya. Membuka pita suaranya. Sama dengan huruf hamzah. Kalau hamzah nanti ada posisinya ada 2. Ya, tergantung A, I, U, gitu ya. Nah, kalau di sini huruf H lebih besar. Ya. Melebarnya lebih besar daripada huruf hamzah yang tadi. A, hamzah. Kalau H, hi, hu, bah, ya. Maka ketika kita menggabungkan di pengucapan Al-Fatihah di sini, ihdi. Nah, itu ya harus mengalir ya. Jangan sampai ihdi, tapi ihdi. Oke ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita bahas dulu sedikit lagi Bapak Ibu. Di sini huruf H mengalir dan juga di sini ada huruf shad. Nah, ini yang paling luar biasa nih. Agak susah juga ya. Pengucapan huruf shad yang senantiasa sering dikoreksi juga ya, apalagi di kalangan para guru pun juga sama masih banyak Bapak Ibu ya. Huruf shad itu Bapak Ibu sekalian yang huruf shad mempunyai sifat as-sofir seperti huruf sin. Ya, seperti huruf sin. Maka pengucapannya kita tajamkan dulu. Sli. Gitu ya. Sli. Nah, jadi kalau misalkan saya coba. Nah, kalau huruf sin gimana seperti apa Pak Bu? Sa, ini ujung lidah ya. Ujung lidah menempel ke gigi seri bawah. Sa, si, su. Kalau huruf shad asofirnya kita tempelkan dulu. Nah ya, asofirnya kita tempelkan dulu seperti huruf sin, baru kita tebalkan. Sli. Apa kira-kira bibir saya monyong tidak nih? Sli. Tidak, ya. Maka huruf shad itu tidak gini. Sui, enggak, tapi sli. Ya, langsung. Sli, su, si, su, itu ya. Oke, siap. Kita coba lagi Bapak Ibu. Ihdina, huruf H, rokhwah ya, tetap ya, rokhwah huruf H, dan juga apalagi huruf shad sudah rokhwah dan juga di sini mempunyai sifat as-sofir ya. Oke, saya masukkan lagi. Nah, oke. Siap Bapak Ibu sekalian. Ini yang kedua ya. Sirotol mustaqim. Nah, di sini tebal semua nih. Ya, huruf shad, apalagi huruf shad meskipun kasroh, tapi dia tetap tebal. Ya, yang mempunyai yang mempunyai sifat tabkhim, mau fathah, kasroh ataupun doma, yaitu huruf isti'la yang tidak akan merubah ketebalannya, ya tetap tebal, mau kasroh tebal, yaitu so, bo, po, vo, itu ya, yang mempunyai ketebalan ketika kasroh.
Maka huruf shad ketika dikasrohkan tetap tebal. Siratal ladzi, siratal mustaqim. Itu ya. Oke, siap kita ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, huruf qaf. Huruf qaf itu ketika kasroh tidak ditebalkan. Karena huruf qaf ini termasuk huruf yang tafkhim ketika harokat fathah dan dhammah. Kalau kasroh tetap tipis. Qim biasa saja ya. Mustaqim. Tapi jangan juga tertukar dengan kaf. Mustaqim. Kim ada qim. Posisinya kita lihat. Posisi makhrajnya Bapak Ibu ya. Huruf kaf dan qaf. Nah ini lihat. Huruf qaf ya. Nah, huruf kaf di sini. Ini huruf qaf. Huruf qaf Bapak Ibu sekalian kita lihat posisinya itu lebih belakang. Lebih belakang bunyinya di sini ya. Lebih belakang. Sedangkan huruf kaf nanti di sini nih. Ya. Jadi posisinya makhrajnya berdekatan. Makanya ini termasuk makhraj yang berdekatan, huruf qaf dan kaf. Tuh. Kalau kaf di sini agak maju sedikit, sedangkan huruf qaf agak mundur sedikit bunyinya di sini. Ya. Maka bunyikan ko ka. Beda ya. Oke, siap kita coba ya. Jadi sering mungkin ada yang membaca gini, Bapak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Ada ya, seperti itu ya. Nah, ini tidak berlebihan, qim, tapi biasa saja. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siap. Saya satu kali, semua satu kali. Boleh di-on-kan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati dijaga bibirnya tidak ihdinas. Ihdinas Ihdinas sirat. Diasupir, ujung lidah nempel ke gigi sari bawah Bapak Ibu ya. Saya ulangi. Saya satu kali, semua satu kali. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, cukup. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Silakan boleh di-mute kembali Bapak Ibu ya. Sama di sini pun juga lihat, ada huruf shad berharakat kasrah. Nah, di sini ada huruf shad lagi ketika berharokat kasroh. Hampir sama dengan yang tadi. Ihdinas sri. Di sini pun juga sirato. Kalau yang tadi ihdinas sirato. Sama ya. Ini pun juga sama. Siro, asopirnya dulu Pak Bu. Kita rasakan. Sa, si, su, sli, su. Nah itu ya. Nah gitu. Siap, kita praktekkan. Oke, di-mute kembali. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini sudah barang tentu sama dengan yang ini ya. Sirato. Ini pun juga sirato. Terus di sini Bapak Ibu sekalian, kita praktekkan dulu kita bahas dulu yang ini. Ada nun sukun, ada mim sukun. Ini termasuk idhar. Idhar yang mana nun mati bertemu ain, mim mati bertemu ta, ya. Kalau di sini termasuk idharnya idhar halqi karena bertemu dengan huruf halqi. Kalau di sini idharnya hukum mim mati bertemu ta, yaitu idhar syafawi yang kaitannya dengan mim, dua bibir asyafatain, ya. Nah, maka hati-hati huruf nun dan mim ini mempunyai dengungan Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi dengungan ini dari mulai kalau istilahnya dari mulai lahirnya nun dan mim itu ya, itu sudah mendengung meskipun belum bertasydid. Nah, cuman ukuran dengungannya lebih sedikit dan tidak sempurna. Ya, maka
muncullah sifat tawasuto, sedikit mengalir. Ya, sedikit mengalir. An'amta. Nah, ketika kita mengucapkan nun dan mim, ini setara dengan 2 harokat, Pak Bu. 2 harokat mad ya, ingat. Bukan 2 harokat nun. Bukan 2 harokat guna, tapi 2 harokat mad. Coba kita hitung ya. Oh kan 2. Lihat. Am. Nah, 2 ketukan ya. Jadi kalau misalkan kita dengungkan nun dan mim ini setara dengan 2 ketukan huruf hijaiyah atau setara dengan 2 harkat mad ya. 2 harkat mad ya, bukan 2 harkat guna. Kalau 2 harkat guna sama dengan 4 harkat mad. Seperti itu. Nanti insya Allah kita bahas kalau ada madnya. Oke. An'amta, ada a, ada a. Bedakan Pak Bu. Ini jangan sampai tak apalagi ya. Ini apa biasanya anak-anak kita suka mengucapkan tak. Mungkin lagi belajar. Kalau kita sudah dewasa harus diperbaiki ya. Jangan sampai ta alaihim, bukan tak. Di sini ada nun, ada mim ya. Ada hamzah, ada ain. Beda ya. Ini hamzah, ini ain. Ini nun, ini mim sukun. Jangan sampai tak apalagi ya. Harus dibedakan. An'amta alaihim. Ingat, huruf H juga ini sering saya sering waktu dulu sering dikoreksi ya. Karena sering kali saya mengucapkan juga dulu gini Bu. Pak. Alaihim. Gak ada yang nempel tuh makhrajnya. Tapi kalau makhrajnya ingin nempel pas di pangkal itu bunyinya harus ada gemaan sedikit ya. Alaihim. Nah itu huruf H ya. Siap, kita ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan semuanya 1, 2, 3 dibuka, di-on-kan. Saya 1 kali dulu ya. Siap. Siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Oke, siap ya. Siap, lanjutkan ya, lanjutkan. Oke, di-mute kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nih sering terjadi nih ya. Ghairil. Nah, huruf ghain, Bapak Ibu sekalian, kita lihat huruf ghain ya. Posisi huruf ghain itu di tenggorokan ya, masih huruf tenggorokan. Nah, kita bedakan huruf ghain dan huruf kha. Meskipun posisinya ada di tenggorokan bagian atas ya. Karena di sini dua-duanya sama makhrajnya Bapak Ibu sekalian. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya apa? Kalau huruf ghain itu lebih menempel ya. Lebih menempel ke posisi ini nih Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah ini apa disebutnya? Yang ngegantung di tenggorokan itu Bapak Ibu sekalian. Apa ya istilahnya lak-lak atau apa gitu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian huruf ghain itu tidak lak-laknya itu tidak terlalu goyang gitu ya. Jadi lebih nempel. Maka bunyinya gho. Berbeda dengan kho. Kalau kho lak-laknya itu bergetar. Ya. Kho, khi, khu. Nah, itu ya bergetar. Karena lebih lebar. Nah, di sini ya. Posisinya di sini lebih lebar Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini lebih lebar. Sedangkan huruf ghain di sini lebih agak bawah dan juga agak rapat gitu, ya. Gha, gha, kha, gha, kha. Nah, maka huruf ghain termasuk huruf isti'la, tebal, ya. Dibaca tebal. Oke. Apalagi ketika berharokat fathah. Gha, jangan sampai memonyongkan 2 bibir. Go gitu ya. Tapi gha. Maka yang disebut istilah itu Bapak Ibu sekalian, bunyi o yang ada di pangkal lidah, bukan bunyi o yang ada di bibir. Bedakan ya. O dan
apa go, beda ya. Maka ini diucapkan ghairil, ghairil. Dan hati-hati seringkali terdengar goeril. Nah, hati-hati ya. Goeril, bukan goe, tapi goi. Goi, karena di sini huruf ya yang kita baca, ya. Nah, cuman seringkali kita mendengar goeril, ya. Oke, maka diucapkannya atau dilafalkannya seperti ini. Ghairil, huruf lam sama dijaga juga ya, jangan sampai memantul. Dan di sini Bapak Ibu sekalian huruf ghain. Kira-kira huruf ghain huruf yang memantul atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu? Tidak. Hurufnya memantul tidak? Tidak. Tidak. Karena huruf yang memantul ada berapa huruf yang memantul? Ada 6. Baju di toko. Baju di toko. Baju di toko. Nah, ada tidak huruf ghain? Tidak ada, ya. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai kita mengucapkan ghairil maghdu, meskipun enak di lidah kita, ya, meskipun enak di lisan kita, tapi keliru Bapak Ibu ya. Karena huruf ghain itu bukan huruf al-lisan, melainkan huruf ghain itu huruf tenggorokan, ya. Al-halqu, ya. Maka dibacanya ghairil mengalir ya. Lihat di sini sifatnya ya. Sifatnya apa saja di sini Bapak Ibu sekalian? Rohwah ya. Huruf ghain termasuk huruf yang rohwah, mengalirnya suara. Tapi di sini tidak mengalir udara. Gitu ya. Kan biasanya kalau mengalir suara ada mengalirnya udara ya, seperti huruf ini nih. Nah, huruf H, ada hamas, ada rohwah. Kalau ini enggak Bapak Ibu. Bunyinya atau suaranya mengalir, tapi ternyata udaranya tidak mengalir. Ya, maka bisa kita rasakan di telapak tangan kita, tidak ada. Enggak ada udara yang keluar ya. Tapi dari segi bunyi mengalir. Ghairil nah, ditebalkan. Siap ya, kita latih ya. Oke, siap. Saya praktekkan Bapak Ibu sekalian. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, harus mengalir. Jangan sampai magdu ya. Ghairil maghdubi. Nah, itu ya. Jangan sampai mantul, hati-hati ya. Memantul itu karena menempelnya, ada yang menempel ya, ada yang itbaq. Makanya huruf ghain itu kan apa namanya? Tidak itbaq, Bapak Ibu sekalian ya. Tidak itbaq. Kalau itbaq ini ghairil magdu. Nah, itu itbaq. Menempel tuh ya, langit-langit apa? Di pangkal lidah menempel ke langit-langit. Itbaq. Nah, ini tidak mempunyai sifat itbaq, tapi di tenggorokan. Itbaq itu kan menempel ya. Jadi bunyinya itu magdu. Nah, itu apa, menempel. Ini enggak mengalir, ada rohwahnya. Meldu. Dijaga jangan sampai mantul. Meldu. Langsung ke dod. Meldu. Gitu ya. Siap, saya praktekkan Pak Bu. Saya dulu, siap ya. Ghairil maghdubi. Segitu dulu, silakan. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi. Nah, hampir-hampir masih ada maghdu. Ghairil maghdubi. Siap. Nanti kita coba ya. Oke, kita sambung Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa yang ini. Oke, siap, di mute kembali Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa yang ini nih. Ya, hati-hati huruf H-nya kita ucapkan dengan apa namanya? Dengan pangkal tenggorokan ya. Alaihim, bukan alaihim, enggak kosong. Kalau kita mengucapkannya alaihim, maka huruf H-nya kosong. Tidak menempel kemanapun. Tapi di sini di pangkal tenggorokan ya. Siap, di mute dulu Bapak Ibu sekalian, saya praktekkan. Alaihim ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Catatan di sini
ada alis bertemu tasydid, ini termasuk mad panjang 6 harkat. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah belajar mad panjang 6 harkat, berikan nabar di akhir, ya, menunjukkan bahwa biar menunjukkan tasydidnya kerasa. Dolin, ya. Nah, terus sebelum di situ, hati-hati lam jangan sampai kepanjangan. Jangan sampai walam lam. Nah, dijaga. Langsung masuk ke lodnya karena di sini idgham syamsiah Bapak Ibu ya. Termasuk idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Maka lanya tidak dibaca panjang, melainkan walam langsung ya, tapi dengan mengalirnya udara dan juga mengalirnya mengalirnya suara ya. Bod itu mengalir rokhwa. Walam lam. Nah, di situ ada yang mengalir ya. Siap. Kita ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba semuanya 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim Oke, siap. Kita sama-sama dulu ya. Bapak Ibu, saya satu kali, semua satu kali ya. Kita akan baca dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan coba cek ya. Ada beberapa menit akan kita maksimalkan untuk perwakilan terlebih dahulu ya. Yaitu dari mulai Ibu Mardiana, dicoba silakan. Langsung dari basmalah sampai ayat terakhir ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hati-hati Bu. Tapi alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih bil alamin. Oke. Ulang ya Ustaz. Oke.
Oke, sekarang jadi gini aja, biar efektif waktunya ya. Ibu Ya. baca saja, nanti saya tandai ya, yang Ya. kurang-kurangnya. Coba, silakan. Dari Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, di sini sudah saya tandai yang tadi, yang pertama. Sudah oke tadi lamnya, Ibu ya. Lamnya sudah bagus. Nah, turun huruf ainnya saja. Rabbil apalagi makhraj ain memang tidak mudah ya. Dicoba terus biar sampai ketemu ya. Karena nanti huruf ain itu apa namanya ringan juga. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya. Terus yang kedua tadi tasdidnya kurang apa kurang 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 ketar ya. ditasdidkan. Ar-Rahmani kurang tasdid ya. Jadi barusan terdengar Ar-Rahmani, Ar-Rahma, tapi Ar-Rahma. Mungkin jedanya kurang. Ya, terus berikutnya ain seperti biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, gitu, Ibu ya. Terus berikutnya di sini ihdinas siratal mustaqim. Musta ya, mengalirnya ya. Mustanya. Soiro sama dengan yang ini tadi ya. Soiro kurang tebal saja Bu. Ya, nanti tapi insya Allah nanti juga kalau lama-kelamaan dipraktekkan. Iya betul, pasti nggak mudah. Tidak hanya peserta, para guru pun juga masih banyak kendala di huruf-huruf yang seperti ini. Ya, sampai sekarang pun juga tetap bertalaki. Ya gimana Bu? Iya, huruf short itu Ibu. susah. Ya, jadi caranya apa caranya kita dapatkan dulu tuh as-sofirnya. Nah baru ditebalkannya tuh. As-sofirnya sudah dapat, baru ditebalkan. Nah cuman jangan sampai mendomahkan, jangan sui, nah bukan sui tapi sui di lidah kita, ya di lidah kita. Karena tebal maka bunyinya seperti itu. Oke. Terus tadi an'amta terbacanya an'amta ya. Terlalu memantul di sini ya, Ibu ya. An'amta ya. Baru alaihim ya. Ghanya ghairil maghdu. Kurang ngalir saja sih sebetulnya. Kalau mantul enggak aman, alhamdulillah ya. Kalau mantul enggak. Nah, itu sedikit-sedikit. Nah, ini baik Bapak Ibu sekalian, karena untuk Al-Fatihah ini luar biasa. Kalau misalkan kita apa namanya? Secara merinci dan juga secara khusus Bapak Ibu sekalian dicek satu persatu ya, karena waktunya pun juga ternyata apa namanya? Terbatas ya. Jadi insya Allah hanya perwakilan dulu, tapi tadi sudah mempraktekkan per orangnya, nanti bisa jadi per ayatnya dulu ya. Nah, kita akan coba ringkas dulu kasus-kasus yang sering terjadi dulu ya, yaitu contohnya misalkan ayat kelima ya. Ayat kelima ini penting ya, karena kalau misalkan pengucapannya salah di iya, maka maknanya beda ya. Maka kita coba yang per ayatnya dulu ya. Siap ya? Oke, jadi semuanya akan coba praktekkan yang sudah ngelis ya. Cuman ayatnya yang inti-intinya dulu kita coba ya. Oke, Ibu Sumartini coba apa namanya? Ayat kelima dibacakan. Ayat kelima saja dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu, kurang lebih ya. Iyanya jangan sampai iya tapi iya.
Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. na'budu Oke, terus berikutnya nasta'in. Ibu praktekkan ayat ke-7. Jadi 2 ayat saja coba. Ayat 5 dan ayat ke sebentar. Atau di sini ya. Di sini. Ini kita efektifkan dulu waktunya ya. Baik, ayat 5, 6, 7 coba, Bu. 6-nya 5, berarti. Coba. 6, 7. Nah. Nah, gitu ya. 5, 6, 7. Iyyaka Ihdina. Barusan Afwan belum diganti ya. Ibu Sumartini. Oh, ini. Bu, Ibu Sumartini ya, Afwan. Ya, Bu, Eh, silakan, Bu. Diulangi. Iya. IPA-nya diulang nggak apa-apa Ustaz? Sekalian Iya, dicek. nggak apa-apa. Silakan. Iyyaka na'budu Nah, wa kurang naber, Bu. Iya. Iya. i- Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal Nah, ihdinas. mustaqim. Untuk memudahkan, Ibu masuk dulu ke sin. Coba. Ihdinas si. Baru ketika diberikan harokat kasroh baru tebalkan. Ihdinas si. Ihdinas si si Nggak apa. ihdinas Si. siro si si Ya, coba. si ihdinas si Ya, dipraktekkan sampai beres, Bu. ihdinas sirotol mustaqim. Siro Siratal ladzi. sirotol ladzina an'amta alaihim. Nah, hati-hati. Dua-duanya ain. Barusan a dulu an'amta. 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 Nah, ya, terus. Sir- Sirotol ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, alhamdulillah segitu juga, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi apa namanya? Lebih baik tidak memantulnya dulu itu ya. Kalau untuk sifat ketepatan nanti nanti akan coba terus ya dipraktekkan sehingga nanti akan nemu tuh ya posisinya dan makhrajnya di mana ya. Sudah oke? Alhamdulillah kita lanjutkan Ibu Heidi. 3 ayat ya. 3 ayat saja. 5, 6, 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Nah, siratal ihdi. ihdinas siratal Say. mustaqim. Siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal Nah, hati-hati tidak ladzi kepanjangan tidak siro tapi siroto. Siroto. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, siap. Kalau misalkan napasnya apa namanya tidak kuat, boleh diwakopkan saja ya. Meskipun pernah saya bahas ya tentang Iya. ketika berwakop di sini boleh tidak. Boleh-boleh saja kalau dari segi makna enggak merubah, tapi dari segi kesempurnaan riwayat berubah gitu ya. Jadi kalau riwayat Hafiz Thoriqo Syatibiyah itu Bapak Ibu sekalian membacanya sampai sini. Apa namanya? Afwan. Dari sini sampai akhir gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu riwayat Hafiz. Tapi nanti akan gugur ketika darurat ya. Darurat itu apa? Napas kita sampainya sini ya. Makanya saya praktekkan sampai sini aja dulu ya untuk latihan. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan. Ibu Rena silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Oke, sedikit i-nya agak diberikan nabar. Iya, 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 i, i, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ ujung lidahnya belum nempel ke gigi sari bawah. Kanas lebih Kanas, tajam seperti ular, gitu ya. kanas, Kanasta'in. kanasta'in. Ya, Bu. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu Bu, ya. Oke, apa posisinya di ujung lidah ya? Kanas. Ya. Nah, jadi lebih tajam. Terus Bu, swiro. Ihdinas siratal Nah, mustaqim. rubah lagi. Mus, Mus. yang tadi. Nah, yang itu. Ihdinas siratal mustaqim. Terus, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil go, maghdub. ghairil. Jangan sampai Oh, kho, tapi go, oh. ghairil, go. Ghairil Ya. maghdubi alaihim waladdallin. Ah, segitu. Ya, doanya memang agak kurang panjang, Bu. Waladdallin. Coba agak panjang sedikit. Waladdo. Waladdallin. Nah, tinggal di ujungnya nabar. Dol, Waladdallin. dol. Gitu ya. Waladdallin. Waladdallin. Oke, cukup. Alhamdulillah ya. Nanti kita latih terus ya, Bu ya. Oke, syukron. Kita lanjutkan Ibu Nur Laila. Ini Afwan, kalau agak waktunya agak nambah ya, gak apa-apa. Karena Al-Fatihah luar biasa agak panjang juga. Nanti insya Allah disesuaikan. Berikutnya Ibu Nur Laila, silakan masuk. 5, 6, 7 dulu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, hati-hati huruf sodnya masuk ke asyafah. Ke shin yang besar ya. Tafashi, jangan tafashi, Bu. Jangan ihdinashi. Ihdinashi. Jangan di situ, tapi si seperti sin. Ketika masuk asopirnya seperti sin dulu. Ihdinas swi. Nah, baru swi ditebalkan pas kasrohnya coba. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, coba posisikan di sin kecil dulu, Bu. Ihdinasi. Coba yang itu dulu, coba. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tinggal ketika dikasrohkan ihdinas sirato. Coba satu kali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, kurang panjang Ibu ya. Mungkin dari segi napas harus disiapkan dulu. Ya. Mimnya juga kurang ngalir. Alaihim wa him wa. Itu. Coba satu kali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, masih 4 harokat ya. Tinggal ditambah saja Ibu ya. Ditambah saja berarti harus mempersiapkan Ibu nafasnya dari sini nih. Napasnya harus lebih panjang sehingga waladdallin. Kalau diketuk itu 4. Waladdallin. 4 ketukan lamban ya. Jadi 4 ketukan lamban ini bernilai 6 harokat mad seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu Bu ya. Tinggal disesuaikan. Barusan Ibu pasti pas karena ini dari napas saja mungkin Ibu ya. Coba Bu dari sini Bu, waladdolin coba, waladdolinnya saja.
Do-nya di 6 harokatkan. ولا الضالين Nah, masih kurang berarti Bu. Masih kurang panjang? Walad do masih kurang panjang. Ya, satu kali lagi kurang panjang Ibu. Oke, suaranya hilang. Baik, kita lanjutkan saja ya. Oke. Ibu Dian, coba masuk. Langsung saja Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim, coba. Alaihim. An'amta alaihim. Nah, itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh, gak nyampe. Pasti ya. Karena apalagi kalau kita membacanya di sini, siroto sampai waladhdallin, maka banyak yang tidak sampai napasnya gitu ya. Maka dari itu solusinya adalah ya berhenti di sini saja nggak apa-apa meskipun dari segi riwayat tidak sempurna ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya itu saja dulu untuk perwakilan. Jadi di sini ada yang masuk Ibu Dwi, Ibu Riza, insya Allah berarti nanti di pertemuan berikutnya ya, nggak apa-apa ya insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan coba nanti berikan rekamannya, Al-Fatihahnya. Nanti Bapak Ibu sekalian praktekkan masing-masing. Dan insya Allah sepertinya silakan masing-masing bisa merekamnya. Nanti insya Allah secara langsung mungkin bisa saya simak ya. Nah, ketika disimak nanti akan evaluasinya di pertemuan yang berikutnya. Kita kita bahas secara keseluruhan aja ya, biar nanti efektif juga waktunya ya. Karena pembahasan yang akan kita bahas di sini Bapak Ibu sekalian ya, yaitu di bedah tajwid juz 30. Tapi Al-Fatihah sangat penting sekali. Jadi saya bahas terlebih dahulu Al-Fatihah, setidaknya Bapak Ibu sekalian terbayang apa saja yang perlu diperbaiki yang tadi ya. Seperti kasusnya adalah huruf ghain di akhir ya, ghairil maghdu jangan sampai memantul, terus amta ya, jangan sampai amta ya, mimnya dijaga, nunnya dijaga, jangan sampai memantul ya, nun mim sukun dan nun sukun. Terus berikutnya huruf sod dilatih saja terus meskipun ada yang masuk ke tafashi barusan ya. Ihdinas syiratal mustaqim itu tafashi. Berbeda dengan as-safir. Ihdinas kalau tafashi ihdinashi itu tafashi ya, bisa dibedakan ya. Ihdinas itu as-safir, kalau tafashi ihdinash itu bedanya. Nah itu ya. Nanti juga akan kerasa dengan sendirinya kalau misalkan sering ditalakikan bacaannya seperti tadi insya Allah ya. Jadi insya Allah Ibu Mardiana, Ibu Sumartini, Ibu Heidi, Ibu Rena, Ibu Nurlaila, Ibu Diana, alhamdulillah sudah kita cek ya. Setidaknya nanti yang lainnya pun juga Bapak Ibu sekalian, sepertinya boleh nanti saya rekamkan Al-Fatihahnya. Nanti Bapak Ibu sekalian pelajari dan rekamkan melalui voice note. Boleh nanti dikirimkan ke Tes Syifa ya. Nanti secara keseluruhan saya akan dengarkan dan kita evaluasi nanti minggu yang akan datang insya Allah ya. Hari Kamis afwan ya, hari Kamis insya Allah. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Barangkali sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, gimana Al-Fatihahnya kira-kira Bapak Ibu? Masih banyak yang harus diperbaiki? Iya, masih perlu. Masih banyak. Masih panjang ya. Kalau kita bedah tajwid Al-Fatihah itu luar biasa. Maka dari itu kenapa di online itu banyak pelajaran atau banyak kajian bedah tajwid Al-Fatihah ya, atau Al-Fatihah bersanad gitu kan ya. Itu sangat penting sekali insya Allah ya. Bahkan Al-Fatihah ini baru
baru sedikit yang saya bahas ya. Nanti insya Allah akan lebih merincinya lagi, kita akan kita bahas lagi di pertemuan yang kedua nanti insya Allah ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung nanti pada malam hari ini listnya gitu kan ya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita kita ikut sertakan seperti itu ya. Iya. Jadi insya Allah Waktunya Bapak Ibu kurang sekalian, panjang ya Ustadz ya. nah waktunya kurang panjang karena ini susah diprediksi untuk waktu taraweh ya. Karena Iya, imam itu ada yang betul. panjang ya, ada yang pendek gitu ya. Jadi Nanti nggak kebagian baca. ya jadi itu ya, jadi nggak kebagian. Tapi insya Allah semua akan kebagian Bu, semua akan kebagian. Nah cuman dengan cara kita akan bikin list dulu. Ya kan ada dua waktu ya, Senin dan Kamis. Tapi tidak hanya itu, sebetulnya ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, sekarang saja nanti saya rekamkan Al-Fatihahnya, bapak ibu simak, setelah disimak nanti rekamkan lagi. Sesudah rekamkan saya akan menyimak insya Allah. Ya, selama Ramadan saya akan memaksimalkan menyimak bacaan dari bapak ibu sekalian, sehingga nanti akan ada evaluasi pertemuan berikutnya. Nah, jadi semuanya bisa insya Allah ya, bisa ikut ya. Oke, aman ya insya Allah ya bapak ibu sekalian ya. Mohon dimaklum karena waktu pun juga kita akan batasi, karena setelah ini pun juga kita akan bertilawah ya. Kalau nih bagi Bapak Ibu yang ingin ikut gabung juga ya, saya akan live TikTok malam hari ini. Sudah juz kedua. Tadi tadi sore sudah, kalau nggak salah tadi sore sudah 1 juz ya. Jadi sudah mulai ke juz kedua nih. Malam ini saya akan coba sesudah beres ini. Ya gimana? Nama TikToknya apa Pak Ustadz? TikToknya yang madrasahku ya, yang madrasahku. Gimana Bu? Bukannya besok pagi ya Pak Ustadz ya? Enggak, Ini mah yang saya. Besok pagi juga ada. Besok pagi juga ada. boleh di-share, Ini yang Ustadz. TikTok saya. Jadi ini beda lagi Bu. Ya, jadi beda jadi yang subuh ada ya, yang malam juga ada gitu ya. Nah, namanya adalah Madrasahku. Madrasahku. Ya, Ustadz. Ya. Nah, ini ya biasa madrasahku Bu. Oh, Oke. madrasah. Madrasahku biasa, Q dengan ku ya. Iya, iya. Nah, jadi sebetulnya banyak Bu ya, kalau misalkan kalau di TikTok itu kita bedah Quran gitu ya. Bedah Quran, bedah tajwid Quran dan sambil dersan gitu. Ya, kalau misalkan yang di subuh nanti subuh juga ada ya. Ibu bapak juga silakan ikut ya. Pokoknya di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan waktu kita ya. Selagi ada kesempatan untuk bertilawah, maka tilawahlah insyaallah ya. Maka itu disarankan Bapak Ibu sekalian, memang waktu istirahat itu akan sedikit kalau di bulan Ramadan ya. Kita kita maksimalkan, kita banyakkan untuk ibadah, karena insya Allah kita akan mendapatkan pahala ganjaran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selagi kita sehat, selagi kita fit, selagi kita mampu, ya, selagi kita belum ngantuk nih, maksimalkan terus insya Allah ya. Baik, itu saja. Jadi insya Allah kita batasi saja Bapak Ibu sekalian, karena setelah ini pun juga ada aktivitas lagi, baik dari saya, dari Bapak Ibu juga, ya, apalagi nanti siap-siap subuh ya. Kalau tidak salah, subuh ini gitu ya, kalau nggak salah, Syekh Bilal Al-Hafiz ya, Teh Syifa. Subuh sekarang atau kapan ya? Saya lupa nih. Saya cek dulu ya. Ya betul, kalau nggak salah nih. Bapak Ibu sekalian, subuh sekarang ini Syekh Bilal ya. Saya perlihatkan. Mekah. Udah di-share-kan belum kira-kira? Belum, Ustaz. Nah, ini. Oh, ya siap-siap nih Bapak Ibu sekalian dengan Syekh langsung nih subuh ya. Oke. Subuh dengan Syekh Bilal Al-Hafiz Quran Milenial insyaallah ya. Menghafal Al-Quran, luar biasa, usia 12 tahun, luar biasa insyaallah ya. Nanti Bapak Ibu sekalian akan dibimbing bacaannya dengan beliau nanti di waktu subuh ya. Kesempatan nih ya, kalau malam hari ini kita biasa dersan saja, kalau misalkan mau ada yang mau ikut ya. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya. Alhamdulillah. Ada yang lainnya, ada yang mau ditanyakan, silakan boleh. Iya, udah. Oke, cukup ya, karena waktunya kita terbatas. Insya Allah waktunya masih banyak Bu, waktunya masih banyak. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya, meskipun Kamis agak ada beberapa jeda waktu, tapi pagi-pagi ada, subuh ada, pagi-pagi ada, nanti bertemu lagi bersama saya
terus sore pun juga bertemu lagi bersama saya makomatnya ya. Hingga malamnya nanti ada grup yang lainnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan tentunya tetap bahagia Bapak Ibu sekalian ya. Ingat jangan memikirkan hasil. Hasil itu kita maksimalkan saja, kita berusaha saja karena saat ini di bulan Ramadan kita mengejar pahala, mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasil insya Allah akan kita dapatkan dengan berusaha, dengan ikhtiar semaksimal mungkin, meskipun untuk kesempurnaan itu agak jauh ya. Tapi tentunya kita jangan pikirkan itu ya. Maksudnya itu hanya bonus saja nanti dari Allah. Tentunya kita pikirkan bagaimana amalan kita di bulan Ramadan akan bisa menjadi amal soleh bagi kita ya. Amalan apa yang bisa membuat pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ihtisab ya. Wahtisaban itu Bapak Ibu sekalian jaga. Kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin akan perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita jaga. Ya, jangan sampai hal-hal yang membuat menggugurkan pahala Ramadan kita amalkan ya. Pokoknya singkirkan hal-hal yang seperti itu. Kita biasakan yang mana yang biasanya sebelum Ramadan kebiasaan kita ya biasa-biasa saja, tapi di bulan Ramadan kita padatkan itu ya. Kita padatkan dengan kajian-kajian yang sudah terlihat saat ini insya Allah ya. Baik itu saja untuk malam hari ini kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian, harus bahagia juga insya Allah karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya bulan Ramadan ya insya Allah. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu lagi di pagi hari ya. Nanti insya Allah kalau kajian ini nanti kita bertemu hari Kamis insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah selalu, dan juga tentunya nanti kita saling doakan juga ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan perlindungan, kesehatan, dan lain sebagainya insyaallah. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Ustadz Ari untuk pemaparan materinya pada malam hari ini, luar biasa dan juga bermanfaat ya. Tidak sedikit untuk Siva pribadi tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Untuk materinya Quran surat Al-Fatihah ya. Untuk materinya juga sudah dibahas juga, ada modul A, modul B, dan juga modul C-nya juga. Insya Allah akan terus terbahas untuk tajwid juga ya, untuk Bapak Ibu semua. Dan insya Allah kita juga nanti akan bertemu di pagi hari, subuh hari, serta sore hari. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ada kesempatan untuk bertalaki untuk malam hari ini, nanti akan disambung hari Kamis malam ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu semua, karena waktu juga sudah larut malam, mari kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah hadir meluangkan waktu dan juga materinya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini juga, yang sudah menyimak, bergabung, belajar bersama. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu semua, Siva mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rekamannya ya Teh Siva. Yap, saya rekam sekarang, Bu. Siap, Ustadz dan Ibu-Ibu semua. Terima kasih Teh Sita, terima kasih Pak Ustadz. Hatur nuhun Pak Ustadz. Sama-sama Bapak Ibu.